Kita mulai dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدؤوب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas berkat nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat hadir dalam kajian Islam intensif sahabat sehat yang kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi yang saat ini kita sedang membahas bab ke-40 dengan tema berbakti kepada kedua orang tua dan silaturahim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dalil ayat firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan bab. Ada beberapa ayat yang kita kaji, 6 ayat, dan insya Allah kita akan mengkaji 24 hadis, lumayan banyak. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji 3 hadis, dan insya Allah pada pertemuan ini kita akan melanjutkan kajian hadis yang keempat dari tema berbakti kepada kedua orang tua. Sebelum kita membahas, kita review sedikit untuk mengulang apa yang telah kita baca pada pertemuan-pertemuan sebelumnya supaya terasa nyambung dengan hadis yang akan kita kaji pada hari ini. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya itu setelah perintah tauhid, setelah perintah beribadah kepada Allah.
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ini menandakan bahwa perintah berbakti kepada kedua orang tua merupakan buah atau hasil dari kesohihan ibadah kita, keselamatan akidah kita. Sehingga ketika akidahnya selamat, akidahnya lurus, ibadahnya benar, maka akan menghasilkan akhlak yang baik di antaranya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tema berbakti ini merupakan salah satu tema tentang amalan di antara amalan-amalan kebaikan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang lainnya yang dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, serta berjuang di jalan Allah. Dari tema ini, ketika seseorang memahami bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan sosial, hablum minan nas, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya, seharusnya kita yang juga pasti memiliki orang tua, juga kita sebagai orang tua, kita juga sebagai anak, maka seharusnya kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Nah, bentuk berbaktinya sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang kedua, bentuk berbakti kepada Allah kepada orang tua salah satunya adalah sebagai bentuk bakti, tidaklah cukup seorang anak terhadap orang tuanya sebagai imbalan jasa, bentuk kebaikan apapun, kecuali anak tersebut mendapati dua orang tuanya itu sebagai hamba sahaya, kemudian anak itu membelinya lalu memerdekakannya. Ketika seseorang berbakti kepada kedua orang tua, ia akan memuliakan orang tuanya, bukan justru merendahkan, menghinakan. Ketika mendapati orang tuanya sebagai budak, dengan serta-merta dia harus memerdekakannya, meninggikan derajatnya. Terlebih terkait dengan berbakti kepada orang tua sebagai bentuk silaturahmi kita merupakan kesempurnaan iman seseorang. Disebutkan dalam hadis yang ketiga, siapa saja yang beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil akhir, maka lakukanlah beberapa amalan. Yang pertama, dia memulai memuliakan tamunya. Yang kedua, dia bersilaturahmi. Dan yang ketiga, dia berkata baik atau diam. Silaturahmi yang dimaksudkan di hadis ketiga ini secara umumnya, adapun secara khususnya, dia senantiasa bersilaturahmi kepada kedua orang tuanya. Ini merupakan review tiga hadis yang sama-sama sudah kita kaji, kita bahas pada pertemuan yang lalu. Insya Allah kita akan melanjutkan hadis yang keempat. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin.
Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim. Faqalat hadha maqamul a'idhi bika minal qati'ati. Qala na'am, amma tardayna an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Qalat bala. Qala fadzalika. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u in syi'tum. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Surah Muhammad ayat 22-23. Hadis muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk. Setelah selesai dari semuanya, lalu rahim. Kita masing-masing memiliki rahim, kekeluargaan. Itu berdiri. Lalu rahim mengatakan, ini adalah tempat orang yang bermohon kepadamu daripada perpisahan. Maksudnya perpisahan itu adalah memutuskan rahim. Lalu Allah berfirman, ya, apakah engkau rela jika aku hubungkan orang yang menghubungimu, maksudnya menyambung tali kekeluargaan, dan aku memutuskan orang yang memutusmu. Artinya, Allah akan menyambungkan orang yang menyambung silaturahim, Allah akan memutuskan orang yang memutus silaturahim. Kemudian rahim menjawab, benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika keadaan demikian, maka tetap untukmu yang akan menghubungi dan yang akan memutuskan, yang akan menyambung dan yang akan memutuskan silaturahim. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra', bacalah. Jika engkau semua menghendaki firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi ayatnya kita baca dalam surat Muhammad, fahal asaitum, apakah seandainya kalian intawallaitum, berkuasa, menjadi penguasa, antufsidu fil ardi, kalian akan membuat kerusakan di bumi. Ketika kalian berkuasa, apakah kalian akan membuat kerusakan di bumi? Wa tuqatti'u arhamakum, dan memutuskan ikatan silaturahim, ikatan kekeluargaan. Ulaika alladzina la'anahumullah. Orang-orang yang demikian itulah yang dilaknat oleh Allah. Fa asammahum wa a'ma absarahum. Lalu Allah tulikan pendengarannya dan butakan penglihatannya. Hadis muttafaq alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rahim adalah tempat berlindung diri kepada Allah dari keterputusan. Orang yang menyambung rahim akan disambungkan Allah. Orang yang memutus rahim, maka Allah akan memutusnya. Makanya di sini adalah bentuk larangan
kepada kita untuk memutus rahim, qat'ur rahim. Lawannya adalah perintah menyambung rahim, silaturahim. Allah melarang memutus rahim dan memerintahkan menyambung rahim. Qat'ur rahim dilarang, silaturahim diperintahkan. Rahim inilah yang tempat berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikatan kekeluargaan. Satu rahim, masing-masing kita memiliki keluarga. Ada yang ke atas orang tua, bapak, ibu, kakek, nenek. Ada yang ke bawah anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyambung rahim, ya, senantiasa silaturahim, Allah Subhanahu wa taala akan kuatkan ikatannya. Kebalikannya, orang yang memutus rahim, maka Allah akan memutusnya. Sudah jelas di sini pentingnya kita berkeluarga, mengikat silaturahim di dalam keluarga kita. Karena bisa jadi ada hal-hal yang dapat memutus, memotong rahim kita, memotong ikatan kekeluargaan kita. Apa? Di antaranya disebutkan dalam ayat tadi, dalam surat Muhammad ayat 22-23, disebutkan di antara hal yang dapat memutus adalah kekuasaan. Kekuasaan kalau tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya karena Allah Subhanahu wa taala, kalau diselewengkan maka akan terjadi yang pertama adalah fasadun fil ard, kerusakan di muka bumi. Jika kekuasaan itu diselewengkan. Tapi jika kekuasaan itu ditegakkan, diluruskan, dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan menjadi kekuatan, dia akan menjadi islah, perbaikan. Bukan fasad, bukan kerusakan, tapi perbaikan fil ard. Bahkan bisa menjadi i'mar, memakmurkan. Itu jika kekuasaan dijalani dengan sebaik-baiknya, ditegakkan. Yang kedua, jika kekuasaan tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya, akan berisiko memutus ikatan kekeluargaan. Wa tuqatti'u arhamakum. Kekuasaan dapat memutus tali kekeluargaan. Na'udzubillah min zalik. Kebalikannya, kalau kekuasaan dijalankan, ditegakkan, diluruskan, maka dia akan menyambung. Menyambung rahim. Maka setiap kita, setiap Bani Insan itu memiliki tanggung jawab, memiliki amanah. Maka jalanilah amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Ada yang hanya diberikan amanah sebagai kepala keluarga.
ada yang sebagai ibu rumah tangga, ada yang sebagai pelayan, ada yang sebagai kepala kantor, ada yang sebagai direktur, dan lain sebagainya. Jadikanlah ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalani aturan dengan sebaik-baiknya, adul amanah, tunaikan amanah seoptimal mungkin, melayani untuk dalam rangka taqarrub ilallah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini dijalankan, maka akan menguatkan ikatan rahim di dalam keluarga, baik keluarga kecil antara suami istri, anak-anak maupun keluarga besar, sudah masuk pada mertua, sudah masuk kepada keluarga saudara laki-laki, saudara perempuan, dan lain sebagainya, keponakan, sepupu. Kalau amanah kekuasaan itu dijalankan, ditegakkan, diluruskan, maka akan menguatkan ikatan rahim tersebut. Tapi jika tidak, jika diselewengkan, maka akan terjadi pemutusan ikatan kekeluargaan. Dan jika itu yang terjadi, Allah katakan, ulaika lanahumullah. Orang yang membuat kerusakan di muka bumi, orang yang memutuskan silaturahmi, mereka itulah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Orang yang merusak, orang yang memutus rahim akan mendapatkan laknat atau kutukan Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran dan penglihatan tidak dapat menerima kebenaran. Maka disebutkan di sini dengan istilah Allah tulikan pendengarannya. Dia dapat mendengar seperti biasa, tapi untuk kebenaran dia tidak dapat mendengarnya. Matanya dapat melihat, tapi ketika melihat kebenaran, matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik, orang-orang yang mendapatkan kekuasaan tapi tidak menegakkan, dia akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala akan melaknatnya dengan cara telinganya, pendengarannya ditulikan atas kebenaran. Matanya, penglihatannya akan dibutakan atas kebenaran. Nauzubillah min zalik, kalau itu sampai terjadi pada diri kita. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah begitu pentingnya ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seluruh makhluk. Salah satu makhluk bernama rahim itu mengatakan, "Aku berada aku sebagai tempat berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari keterputusan." Maka seharusnya kita, ya, menjadi seharusnya, bukan sebaiknya, sudah menjadi seharusnya kita untuk senantiasa menjaga, ya, menjaga ikatan rahim ini. Kalau bicara terkait dengan rahim, adalah yang satu darah, yang satu ikatan, yang satu keluarga. Nanti beda lagi dengan yang namanya silatul ikhwan, saudara, saudara yang bukan sedarah. Jadi kalau silaturahim itu pada kerabat, kalau silatul ikhwan kepada saudara seakidah. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis yang keempat, yang mana intinya adalah Allah Subhanahu wa taala melarang untuk memutuskan rahim, qat'ur rahim, dan memerintahkan untuk menyambung rahim, yaitu silaturahim. Kita lihat ada hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu an qala ja'a rajulun
ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala abuka. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin ya Rasulullah man ahaqqun nas man ahaqqu bihusni suhbah. Qala ummuka thumma ummuka thumma ummuka thumma abaka thumma adnaka adnaka. Dalam riwayat yang lain. Artinya disebutkan, diriwayatkan juga dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridhoinya berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, wahai baginda, siapakah orang yang paling berhak untuk menjadi sahabat setiaku? Paling berhak. Hakun nas bihusni sahabati. Untuk saya persahabati dengan sebaik-baiknya. Siapa yang lebih utama untuk menjadi sahabat sebaik-baiknya? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu ibumu. Orang itu kemudian bertanya, lalu siapa lagi? Baginda menjawab, ibumu. Kemudian diulangi lagi pertanyaan yang ketiga. Kemudian siapa? Baginda tetap menjawab, yaitu ibumu. Kemudian orang bertanya, menanyakan yang keempat. Kemudian Baginda menjawab, baru ayahmu. Hadis muttafaq alaih. Senada juga diriwayatkan dari di dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, orang itu bertanya, wahai baginda, man ahaku bihusni suhbah? Siapa orang berhak untuk mendapatkan persahabatan terbaik? Rasulullah kemudian menjawab, menyebutkan ummuka, ibumu, 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 kemudian ayahmu, kemudian orang-orang terdekatmu. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini pertanyaan. Seorang sahabat ingin menanyakan prioritas. Kepada siapa orang yang paling husnus sahabah? Orang yang paling baik untuk bisa menjadi sahabat orang terdekat. Sahabat itu dia makan bukan hanya teman, tetapi orang paling terdekat dengan kita. Artinya kepada siapa kita harus senantiasa berbuat baik, berbakti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dialah seorang ibu. Di sini maknanya, ketika kita pernah membaca satu ayat, mengapa ibu didahulukan? Dalam ayat tersebut, ya, seingat saya dalam surat eh, Allahumma sholli ala Muhammad, surat Luqman ayat 14. Kenapa kenapa ibu kita menjadi prioritas utama? Karena hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu kita telah mengandung kita dengan lemah selemah-lemahnya. Ya, ada yang 9 bulan, ada yang lebih, bahkan ada yang kurang. Dengan kondisi kita serba menjadi lemah, berada di dalam rahim sang ibu, dalam yang mengandung kita, dan dalam kondisi fisik yang lemah.
Maka ketika kita sudah terlahir di dunia dan menjadi orang kuat, kita harus nantiasa mengingat siapa ibu kita dan bagaimana kita dapat berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya. Ketika kita berbakti kepada ibu kita, ingatlah ini sebagai bentuk rasa syukur. Rasa syukur kita kepada Allah anishkurli. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berbakti kepada orang tua. Dalam hadis yang kelima ini pula kita bisa mengambil ibrah pelajaran bahwa memuliakan kerabat, memuliakan keluarga itu ada apa namanya tingkatan-tingkatannya. Didahulukan dengan yang paling dekat. Siapa yang paling dekat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjawab pertanyaan sahabat ini, yang paling dekat adalah sang ibu, ibu kandung kita. Bahkan disebutkannya, diulangnya sebanyak 3 kali. Baru setelah itu ayah, baru setelah itu orang-orang terdekat, apakah dia abang, adik, atau saudara dari ayah, saudara dari ibu, paman, bibi, dan lain sebagainya. Ini ada pemahaman, ada pelajaran bahwa ketika kita ingin menyambung, kita ingin menguatkan ikatan kekeluargaan silaturahmi, dimulai dari yang paling terdekat dengan kita. Ya. Yang namanya tadi diingatkan kembali, yang namanya silaturahim dalam istilah Arab adalah ikatan keluarga. Tapi kalau kita sudah lebih maknanya luas, silaturahim adalah kunjungan kepada kerabat, kepada orang umum, kepada rekan kerja, dan lain sebagainya. Maknanya sudah meluas. Asli maknanya silaturahim adalah ikatan kekeluargaan yang masih ada hubungan rahim dengannya. Tapi tidak masalah, hanya sampai nanti kalau misalkan ada orang bertanya, ini maknanya silaturahim dengan berbakti kepada kedua orang tua ini apa? Nah, yang dimaksud dengan silaturahmi di sini adalah eh, hubungan kekerabatan, hubungan keluarga yang masih ada hubungan darahnya dengan kita. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang hadis kelima ini kembali diingatkan terkait dengan siapa orang yang paling dekat dengan kita dan harus kita muliakan, harus kita berbakti, yaitu adalah ibu kita. Bahkan disebutkan lebih dari sekali, kemudian baru ayah, kemudian baru kerabat-kerabat yang lainnya. Mudah-mudahan dua hadis yang kita baca, yang kita kaji, bisa dapat menambah pemahaman kita untuk bisa kita apresiasi, kita lakukan, kita jalankan. Yang pertama adalah tadi hadis yang keempat, kita jangan sampai memutus hubungan rahim, justru kita harus menguatkan ikatan rahim, menyambung yang tadinya terputus, kita sambung. Dan yang kedua, di hadis yang kelima adalah yang paling utama untuk kita bisa sambung rahim ini adalah dan kita berbakti kepadanya adalah kepada ibu kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat kita jalani, Ya perjalanan hidup berkomunikasi. kita jalani dengan sebaik-baiknya. Kita berapa Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada waktu sekitar 15 menit, seperempat jam. Jika memang ada yang ingin berkontribusi untuk pengayaan materi kita, mudah-mudahan bisa kita tanggapi secara baik. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kolom chat ada yang masuk, saya bacakan. Assalamualaikum, izin bertanya terkait konsep silaturahmi ini. Apakah juga berlaku pada keluarga pasangan atau saudara ipar? Ya, tadi dikatakan disampaikan. eh, Pertama jawabannya adalah wallahu a'lam. Kita Allah adalah yang paling tahu. Namanya silaturahmi tadi ya, adalah yang diutamakan adalah yang satu darah dengan kita. Ya. Ibu kita, gitu ya, ayah kita, eh, anak kita, itu yang satu satu darah. Itu yang paling utama, silaturahmi. Kemudian ketika ini sudah, baru kita yang paling terdekat dengan kita, kekerabatannya, keluarga pasangan, keluarga mertua, ya, keluarga istri, keluarga suami, itu. Kemudian juga eh, ipar. Jadi eh, yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Nah, ini yang harus eh, kita lakukan, kita ikat, kita buat simpul. Dengan buat simpul, kita ikat kekeluargaan sehingga terjadi harmonisasi, terjadi ikatan kekeluargaan yang baik. Jangan sampai yang patut di sini untuk ditekankan adalah jangan sampai ada keterputusan, ya, keterputusan. Atau dalam istilah eh, orang Betawi itu mati obor, gitu ya, mati obor. Jadi kalau udah terlalu jauh, itu ya, atau eh, tidak dikenalkan, tidak diperkenalkan, itu menjadi tidak kenal. Padahal masih ada hubungan kekerabatan. Jangan sampai mati obor, sehingga kita harus memperkenalkan diri atau diperkenalkan dengan keluarga-keluarga, baik dari keluarga kita yang nyambung langsung atau lewat keluarga pasangan kita. Seperti itu terkait dengan eh, konsep silaturahmi dimulai dari yang paling terdekat dengan kita. Kemudian ada lagi, kalau misalnya mereka berselisih, dalam keluarga berselisih, apakah kita ada kewajiban untuk memperbaiki atau cukup jaga jarak dan tidak terlibat? Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam keluarga pasti ada dinamika. Dinamikanya bisa perselisihan atau bisa juga yang lain. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya adalah kita menjaga keutuhan, keutuhan keluarga. Kalau misalkan pasangan suami istri, ayah bunda, ada terjadi percekcokan, perbedaan pandangan, perselisihan, ya. Kita cari titik temu, titik yang sama antara keduanya. Ketika ini kita temukan, setelah kita cari dan kita temukan titik yang sama, mulai dari situ untuk kita bisa bersatu kembali. Masing-masing kita memang punya perbedaan, tapi jangan dahulukan perbedaan karena tidak akan ketemu. Dahulukan kata yang sama untuk bisa kita merajut kembali. Bukan hanya dalam keluarga untuk bisa menyatukan, tapi juga dalam hal kebertuhanan antara kita Muslim dengan yang non-Muslim, misalkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengajarkan kepada kita untuk kita supaya memahami hal yang sama dengan mereka. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah kita melakukan kalimatin sawa, kalimat yang satu antara kita dengan kalian. Apa itu? Allah ta'budullah. Kalimat yang satu yang kita sama-sama pahami adalah kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mensyirikkan dengan yang lain. Ini merupakan penyatu antara Islam, Yahudi, Nasrani. Kalimatin sawa. Ya. Adapun hal-hal yang lainnya ya bisa kita bicarakan. Nah, ini untuk level agama. Makanya kalau levelnya adalah keluarga, ya, ketika berselisih, maka kita cari kata yang sama untuk kita bisa memulai kembali merajut. Kalau ada yang ya sedikit berbeda, kita coba perbaiki. Atau di sini cukup jaga jarak dan tidak terlibat. Semuanya tergantung pada situasinya. Kalau dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa itu diajarkan terkait dengan eh, ada perselisihan maka cari pihak ketiga. Ya, pihak ketiga yang diterima oleh kedua pihak. Dari pihak ketiga inilah atau yang disebut dengan mediator ya, untuk bisa menggabungkan kembali, punya misi menyatukan kembali perselisihan yang terjadi di dalam keluarga. Ini amanat dari firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perselisihan. Pasti akan terjadi perselisihan karena kita masing-masing mempunyai kepala dan kepala punya pendapat. Tapi jangan kedepankan perbedaan, justru yang kita kedepankan adalah persatuan atau bahasa Al-Qur'annya adalah kalimatin sawa, kalimat yang sama. Demikian kemudian ada lagi sebagaimana tadi yang sudah disampaikan dengan hadis baginda Rasulullah SAW, ibu kami sudah wafat dan kami masih menjaga silaturahmi dengan kakak dan adik-adik ibu. Masya Allah, barakallahu fikum. Juga sepupu-sepupu. Selain membuat grup keluarga, juga kami mengadakan arisan. Masya Allah, ini sebagai bentuk sarana juga. Arisan keluarga 1 bulan 1 kali. Kami juga menabung, jadi 1 tahun atau 2 tahun sekali bisa jalan-jalan bareng. Barakallah, ini bentuk sebagai bentuk adalah eh, menyamakan atau menyatukan keluarga. Apakah cara menjaga silaturahmi kami dengan arisan dapat dimaklumkan Ustadz? Karena banyak yang bilang sebaiknya arisan kalau bisa dijauhi. Ya, banyak cara tadi untuk bisa kita menyatukan keluarga. Ada yang bentuknya arisan. Dulu waktu kami keluarga adanya arisan itu untuk supaya bisa pertemuan keluarga. Tapi ke beberapa tahun setelahnya itu tidak diadakan lagi karena ada yang merasa keberatan karena kalau arisan itu ada yang mengumpulkan sejumlah harta untuk bisa bisa dibagi, tapi karena ada yang berkeberatan maka arisannya tidak. Tapi ngumpul-ngumpulnya tetap. Hanya saja yang sebelumnya terjadwal. Kalau tadi kan disebut ada yang sebulan sekali, ada yang setahun bisa rehlah atau jalan-jalan bareng dan lain sebagainya. Kalau itu bisa dikelola dengan baik, itu sangat baik. Tapi kalau misalkan tidak, carilah momentum yang bisa kumpul bersama. Misalkan, ada salah seorang keluarga hajatan, maka kita kumpul. Kemudian ada salah seorang yang misalkan ingin berangkat pergi umroh, maka bisa kumpul. Atau qadarullah atau ada sesuatu yang tetangganya atau
keluarganya ada yang kena musibah, maka bisa kumpul. Jadi adanya momentum untuk bisa bertemu, mengikat kembali hubungan kekeluargaan. Kalau bisa di setel sebagaimana tadi arisan, silahkan. Kalau nggak memungkinkan, carilah kegiatan atau hal-hal yang bisa bertemu. Nah, biasanya kita di Indonesia ini eh, Lebaran, Lebaran menjadi momentum untuk kita bisa ketemu dengan keluarga, bahkan yang di kampung. Ya, sebagian besar mungkin atau eh, ya orang-orang yang masih memiliki kedua orang tua di kampung halaman, Lebaran itulah momentum yang paling sakral lah untuk di bumi kita di Indonesia. Tapi mungkin di tempat-tempat yang lain di luar negeri bukan Lebaran Idul Fitri tapi Lebaran Idul Adha karena mereka lebih luas, lebih lama liburnya. Tapi kalau kita Lebaran Idul Fitri nggak ada masalah, dua-duanya pun nggak ada masalah. Mau Idul Adha mau Idul Fitri tidak ada masalah. Tapi intinya adalah bagaimana kita mempunyai momentum bersama dengan keluarga, dengan kerabat, bukan hanya kalau keluarga kecil kita kan setelah tiap hari ketemu, ya. Dengan kalau masih ada bapak ibu ketemu, kalau yang masih satu rumah dengan anak-anak juga masih ketemu. Nah, ini dengan keluarga yang lain, dengan udah memiliki pasangan hidup yang lain, kita pun harus menjaga hubungan kekeluargaan dengan cara kita tadi dengan membentuk atau mengadakan sebuah momentum untuk bisa bertemu, kemudian bersenda gurau, kemudian apapun yang intinya adalah bagaimana kita bisa menyatukan hubungan kekeluargaan kita. Wallahu a'lam bishawab, itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Kalau tidak ada yang bisa ditanyakan lagi, kita bisa cukupkan eh, kajian pada hari ini. Mohon izin Pak Yai yang biasa menjadi moderator tidak bisa hadir, tapi tidak mengurangi semangat kita semuanya untuk kita bisa mengadakan kajian. Kita tutup dengan kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, memberikan kita petunjuk untuk bisa menjalankan apa yang telah kita pahami, apa yang telah kita pelajari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل عملنا هذا صالحا ولوجهك خالصا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.